Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kajian di masjid yang kita cintai. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala al-ilm an-nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan amal, ilmu yang menambahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasan kita masih tentang tazkiyatun nafas, tazkiyatun nufus Ahmad Farid, yang mana bahasan kita insyaallah tentang, kalau kemarin telah dijelaskan tentang zuhud, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan tentang bahaya mencintai dunia. Satu bab yang ditulis oleh muallif di sini tentang adrar hubbid dunya. لماذا لا يوجد؟ أيوة هذا جديد؟ لا خلاص. طيب، أضرار حب الدنيا. يقول المؤلف حفظه الله: حب الدنيا هو الذي عمر النار بأهلها، والزهد في الدنيا هو الذي عمر الجنة بأهلها، والسكر بحب الدنيا أعظم من السكر بالخمر، فصاحبه لا يفيق إلا بظلمة اللحد. يقول bahwasanya cinta dunia itu yang menjadikan atau yang memakmurkan neraka dan penghuninya, meramaikan, memenuhi neraka dan penghuninya. Sedangkan az-zuhud terhadap dunia itu yang memakmurkan surga dan penghuninya. Artinya cinta kepada dunia akan berujung kepada neraka, sedangkan zuhud terhadap dunia akan berujung kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan dijelaskan oleh muallif ada 7 hal yang disebutkan mafasid atau salbiyat, dampak negatif dari cinta kepada dunia. Wasukru bihubbid dunya a'zamu minas sukri bil khamri. Mabuk dengan dunia, dengan cinta dunia, lebih bahaya daripada mabuk dengan khamr. Mengapa? Fasahibuhu la yafiq. Karena yang cinta dunia, mabuk dengan dunia tadi itu, dia tidak akan terbangun, tidak akan sadar kecuali ketika setelah di liang lahat. Di sana dia akan menyesali, kenapa kau tidak mengamalkan begini di dunia. Qala Yahya ibn Mu'ad, ad-dunya khamrus syaitan.
man sakara minha fala yafiqa illa fi askaril mauta nadiman bainal khasirina. Yahya bin Mu'ad mengatakan bahwasanya dunia ini khamrnya syaitan. Khamr adalah minuman keras, ya. Artinya alat syaitan untuk menggoda anak Adam, mengiming-iming anak Adam. Man sakara minha fala yafiq. Siapa-siapa yang mabuk cinta dunia, ya, dia tidak akan sadar kecuali ketika di keranda kematian. Nadiman bainal khasirin, dia akan nyesal dan akan merugi. Qal wa aqallu ma fiha annahu yulhi an hubbillahi wa dzikrih wa man alhaahu maluhu fahuwa minal khasirin. Bahwasanya mencintai dunia ini, mabuk terhadap dunia ini, paling sedikitnya akan yulhi an hubbillah, melalaikan dari cinta kepada Allah dan melalaikan dari zikir kepada Allah. Dan siapa yang sudah terbuai dengan harta dunia, dengan dunia, fahuwa minal khasirin, maka dia tergolong yang merugi. Wa idza lahal qalb an dzikrillah sakanahu syaitan wa sarafa haitsu arad. Apabila hati itu telah terbuai dengan dunia tadi, dia takjub dengan dunia, maka dia lalai akan zikir kepada Allah, dan syaitan akan mendudukinya atau syaitan akan menguasainya, dan syaitan akan memalingkan apapun yang dia inginkan. Artinya syaitan akan berupaya untuk menguasakan kepada hamba ini apa-apa yang diingininya. Wa man faqihahu minasy-syarri fi syarri annahu yurdihi bi ba'dhi a'mali al-khairi liyuriyahu annahu yaf'alul khair. Sedang siapa yang faham dalam kejelekan-kejahatan, annahu yurdihi bi ba'dhi amalil khair liyuriyahu annahu yaf'alul khair. La, yakni ini terkait dengan tipu daya syaitan. Wa min fiqhihi fis syarr, dari tipu daya syaitan terhadap kejahatan tadi itu, annahu yurdihi bi ba'dhi a'malil khair liyuriyahu annahu yaf'alul khair. Jadi di antara tipu daya syaitan, syaitan menyenangkan dengan sebagian amalan yang baik agar ia melihat bahwasanya itu adalah suatu amalan baik. Namun intinya syaitan akan menguasai dia ketika dia telah mabuk terhadap dunia. Yaqul Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ma asbaha ahadun fid dunya illa dhaifun wa maluhu ariyatun. Tidaklah seorang di antara kita bangun di pagi hari di dunia ini kecuali dia sebagai tamu, sedang hartanya adalah ariyah, satu pinjaman. Apa tamu itu? Tamu itu tidak akan menetap di satu tempat. Tamu itu akan lewat saja. Dan pinjaman mesti kita kembalikan kepada yang kita meminjam. Demikian pula kita di dunia ini, ad-dhaif, apa yang kita miliki adalah ariyah yang Allah titipkan kepada kita. Fad-dhaifu murtahalun wal ariyatu mu'addatun. Jadi tamu itu akan melewati, akan melalui, tidak akan tinggal selamanya.
dia akan pergi. Wal 'ariyatu mu'addatun, sedangkan pinjaman harta yang kita miliki yang amanah dari Allah Subhanahu wa taala ini, titipan dari Allah Subhanahu wa taala ini akan diberikan kepada yang berhaknya. Kalau seorang meninggal, apapun yang dimilikinya akan jatuh kepada ahli warisnya. Dia tidak akan memiliki apa-apa. Makanya Nabi SAW mengatakan, idza mata ibnu adam inqata amalu illa min thalath, shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladun salihin yad'ulah. Ada 3 saja. Tidak disebutkan harta di sana. Harta itu akan dimiliki oleh ahli waris yang ada. Qalu wa innama hubbud dunya ra'sul khataya wa mufsidan lid-dini min wujuhin. Nah, ini mulai dijelaskan bahwasanya cinta mabuk dunia ini adalah pangkal segala kesalahan, kejelekan, dan akan merusak agama. Dilihat dari sekian banyak hal, akan disebutkan 7 hal. 7 hal yang akan disebutkan oleh muallif. Yang pertama, anna hubbaha yaqtadi ta'zimaha وهي حقيقة عند الله ومن أكبر الذنوب تعظيم ما حقق الله. Ini yang pertama yang kadang kita kurang menyadarinya, bahwasanya cinta kepada dunia, mabuk kepada dunia itu akan ada unsur mengagungkannya, membesarkan dunia itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala melihat dunia ini hayyin, hina. Makanya sebagian ahlul ilmi mengatakan, kenapa dikatakan dunia? Summiyad dunya lidanaatiha. Kenapa dinamakan dunia itu dunia? Karena dunia ini haqiqah, hina. Sebagian mengatakan lidunuha ilal halak, karena dekat sekali dengan kehancuran. Nah, itulah dunia. Wa min akbaridz dzunubi ta'dhimu ma haqqaqa Allah. Jadi termasuk dosa besar ketika seorang mengagungkan sesuatu yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Qal wa saniha aw saniha anna Allah la'anaha wa maqqataha wa abghadaha illa ma kana lahu fiha. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melaknat ad-dunya dan Allah membencinya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, ad-dunya mal'unah wa mal'unu ma fiha illa dzikrullah wa ma wala wa aliman wa muta'allima. Bahwasanya dunia ini mal'unah, dunia ini dilaknat dan terlaknat pula yang ada di dalamnya. Illa dzikrullah, kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'min yadhkurullah azza wa jalla lailan wa nahara wa ma wala, kecuali mengingat Allah, zikir kepada Allah, bertasbih, bertahmid, meningkatkan ketaatan di dalamnya. Wa aliman wa muta'allima, al-alim yang menuntut ilmu, belajar, demikian pula yang mengajarkannya. Hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Albani. Al-Imam Al-Albani memberi faedah terhadap hadis ini. Yang dimaksud ad-dunya mal'una, apabila dunia itu menyibukkan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ad-dunya mal'una jika dunia itu menyibukkan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dunia itu menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala,
Artinya seorang mencari dunia, lupa kewajibannya, lupa sholatnya, lupa zakatnya, lupa banyak hal. Idzan annallaha la'anaha wa maqqataha wa abghadaha illa ma kana lahu fiha. Allah Subhanahu wa taala melaknat dunia, membencinya kecuali terhadap apa yang ada di dalamnya. Artinya jika dunia itu dijadikan wasilah untuk akhirah, jika seorang di dunia itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan batu loncatan kepada akhirah, maka hal ini tidak akan tergolong dalam hadis di atas. Wa man ahabba ma la'anahu Allah wa maqtahu wa abghadahu wa maqqatahu wa abghadahu faqad ta'arrada lil fitnah wa maqtuhu wa ghadabuhu wa maqtihi wa ghadabihi. Jadi siapa yang mencintai apa yang dilaknat Allah dan dibenci Allah, maka dia akan mendapatkan fitnah dan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, annahu idza ahabbaha sayyaraha ghayatah. Nah, ini kadang ada pada kita atau terjatuh kita di dalamnya. Apabila seorang telah mencintai dunia, mabuk kepada dunia, maka dia akan menjadikan tujuannya. Jadi dunia ini menjadi tujuannya. Wa tawassala ilaiha bil a'mal allati ja'ala Allahu wasail ilaiha wa ila daril akhirah. Dan dia menjadikan bertawassul, menjadikan perantara amalan-amalan yang Allah jadikan wasilah untuk darul akhirah. Sebaliknya, jadi Allah jadi yang mencintai dunia ini menjadikan perantara amalan-amalan yang Allah jadikan untuk jalan akhirat, dia jadikan dunia dibalik sama dia. Fa akasal amra wa qallabal hikma fahuna amrani. Jadi dia telah membalikkan tujuan. Wasilah dijadikan ghaya, menjadikan perantara itu tujuan. Jadi dunia ini adalah wasilah saja, wasilah untuk al-akhirah. Namun siapa yang mencintai dunia berlebihan, mabuk pada dunia, dia sebaliknya, wasilah ini dijadikan tujuan. Wasilah ini dia dijadikan tujuan, padahal dia tidak membuka matanya berapa banyak mereka yang telah mendahuluinya. Artinya mereka yang memiliki harta, yang memiliki ini, telah banyak mendahulunya kemana? Tidak ada yang tahu kemana. Imma darul akhir, immal jannah wa imman nar, masih belum tahu kan? Intinya meninggal semuanya. Kalau kita merenungkan keadaan dan kita isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala, melihat, kita mohon pada Allah hidayah, insyaallah akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita menjadikan ibrah, pelajaran mereka yang telah mendahului kita. Jadi di sini ada dua hal. Yang pertama, menjadikan wasilah itu ghayah. Dan yang kedua, at-tawassul bi'amalil akhirah ila dunya. Menjadikan amalan-amalan akhirat, baik itu ibadah kepada Allah, dijadikan tujuan untuk dunia. Amalan-amalan yang menuju kepada akhirat dijadikan untuk dunia. Artinya semua dunia, hamu dunia, ibadah di ajal dunia nantinya. Wa hadza syarrun ma'kus min kulli wajhin wa qalbun mankus ghayatul intikas. Wa hadza huwa alladhi intabaqa alayhi hadwal qudati bil qudat. Ini adalah kesesatan yang terbalik atau pemikiran yang terbalik dari segala sisinya. Wa qalbun mankus,
hati yang terbalik. Wa hadha walladhi intabaqa alaihi hadwal qudati bil qudah. Inilah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis, la tarkabunna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sungguh kalian akan mengikuti jejak siapa yang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Ketika Nabi ditanya, siapa ya Rasulullah? Qal man ya Rasulullah? Al-Yahud dan Nasara. Artinya umat ini akan menyerupai mereka. Sebagian dari umat ini akan menyerupai mereka. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwasanya hadwal qudzati bil quddah. Jadi riwayat Imam Ahmad terdapat lafaz hadwal qudzati bil quddah. Artinya mereka atau kaum muslimin mengikuti sedikit demi sedikit. Al-quddah itu bulu anak panah. Jadi di belakang anak panah itu biasanya ada bulunya. Nah, itu namanya quddah. Makanya rapi sekali, sama biasanya. Untuk keseimbangannya, kalau yang sini lebih tebal, di sininya sedikit, tidak akan seimbang nantinya anak panah itu. Pasti sama rata, kanan kirinya itu biasanya sama. Bulu anak panah. Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan ini hadwal qudzati bil quddah. Jadi riwayat Sahih Bukhari Muslim shibran bi shibrin. Tapi kalau dalam riwayat Imam Ahmad hadwal qudzati bil quddah, yang menguatkan riwayat Al-Imam Bukhari. Dijelaskan oleh sebagian al-ulama, sebagian ahlul ilmi, kenapa Nabi menggunakan kalimat al-quddah bil quddah? Karena sangat mirip sekali. Artinya umat ini ketika meniru, mengikuti sunnah-sunnah yang sebelumnya sangat mirip sekali. Sedangkan quddah itu sangat mirip sekali. Pastinya mirip antara ini dengan ini, kanan kirinya mirip sekali. Sampai kadang susah dibedakan. Demikian pula sebagian umat ini akan mengikuti al-Yahud wan Nasara hadwal quddah bil quddah sebagaimana riwayat Imam Ahmad. Qala Allah Ta'ala, ini ayat yang menyebutkan tentang celaan mereka yang cinta kepada dunia. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Ini peringatan kepada siapa saja yang berlebih-lebihan terhadap dunia, yang mabuk kepada dunia. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, siapa yang menginginkan dunia dan perhiasan dunia, Allah akan memenuhi, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, Allah akan penuhi atas usaha yang mereka lakukan dan mereka tidak akan dirugikan. Namun ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha. Namun mereka di akhirat kelak tidak memiliki tempat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, alangkah dan amalan-amalan yang mereka lakukan akan hangus. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan akan batallah apa-apa yang mereka lakukan. Kalau seorang sudah cinta
cinta mati kepada dunia atau mabuk kepada dunia, dia akan meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Akan dijelaskan oleh muallif tingkatan-tingkatan manusia yang mencintai dunia. Bahkan kalau kita lihat di kita di sana, maksudnya di sekeliling kita atau di tengah-tengah kita, kadang ada yang sampai maaf kayak pesugihan. Artinya apa? Ingin mendapatkan dunia dengan cara-cara yang tidak disyariatkan, baik itu dengan menyekutukan Allah dan yang lainnya. Akan dijelaskan oleh muallif pada yang keempat. Wal ahaditsu katsiratun minha haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi tsalatsah alladziina hum awwalu man tusa'aru bihimun nar al-ghazi wal mutasaddiq wal qari alladziina aradu bidzalika ad-dunya wan nasib wa huwa fi Muslim. Jadi banyak sekali hadis-hadis yang mencela mereka yang mengamalkan karena tujuan dunia, amalan akhirat namun untuk menginginkan dunia. Contohnya apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di sana ada pejuang yang berjuang di jalan, mestinya di jalan Allah, tapi dia tidak menginginkan untuk dipuji, menginginkan dunia supaya dia dianggap pejuang. Di sana juga al-mutasaddiq yang bersedekah, menginginkan supaya dianggap dia itu dermawan. Ini kan amalan akhirat sebetulnya, amalan akhirat, namun diinginkan oleh pelakunya keinginan-keinginan dunia. Al-qari, seorang yang membaca Al-Quran dengan suara yang baik, dia niatkan supaya dianggap saya ini al-qari kada wa kada wa hada madmum. Dan mereka ini disebutkan dalam Sahih Muslim, awwalu man tusa'aru bihimun nar. Mereka ini yang akan dimasukkan di api neraka dan dibakar di api neraka. Mengapa? Karena tujuan mereka untuk menginginkan dunia. Apakah yang demikian tidak ada? Kalau kita perhatikan ada sudah di sekeliling kita, di tengah-tengah kita. Nabi SAW yang mana beliau mendapatkan wahyu, mukjizat Nabi SAW telah mengatakan 14 abad yang lalu bahwasanya demikian. Makanya kita hendaknya membersihkan niat kita. Janganlah tujuan dunia, khususnya amalan-amalan akhirat kita, amalan-amalan yang diniat, amalan-amalan yang diharapkan mendapatkan pahala di akhirat, hendaknya kita ikhlaskan kepada Allah. Bahkan amalan dunia, jika kita niatkan karena Allah, kita akan mendapatkan pahala. Amalan-amalan mubah, amalan-amalan dunia, kita mencari rezeki dengan niat supaya memberikan nafkah kepada anak dan istri karena Allah Subhanahu wa taala yang halal, mendapat pahala. Kita memberi makan, amalan-amalan yang mubah, kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan pahala. Kita makan supaya kita niatkan untuk giat dalam ibadah, semakin kuat dalam ibadah, akan mendapatkan pahala. Amalan dunia, amalan yang kadang kita kurang perhatian. Kalau kita niatkan karena Allah, untuk ibadah kepada Allah, akan mendapatkan pahala. Jangan sebaliknya. Fandur mahabbatad dunya kaifa haramat haula'i minal ajr wa afsadat alaihim amalahum wa ja'alathum awwalad dakhilina finnar. Jadi renungkan, lihatlah 3 hadis tadi itu, atau hadis yang menyebutkan al-ghazi, al-mutasaddiq, mereka yang berjuang untuk dikatakan dia berjuang, mereka yang bersedekah supaya dikatakan dia itu ahli sedekah, mereka yang membaca Al-Quran supaya dikatakan dia itu pandai membaca Al-Quran atau semisalnya. Perhatikan, karena mereka menginginkan dunia, maka mereka dihalangi atau diharamkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Karena amalan mereka yang merusak, niat mereka yang merusak amalan-amalan mereka. Wa ja'alathum awwalad dakhilina, dan menjadikan mereka pertama masuk neraka. Yang keempat, yaqul al-muallif anna mahabbataha ta'taridu bainal 'abdi wa baina fi'li ma ya'udu 'alaihi naf'uhu fil akhirati bi ishtighalihi 'indahu bi mahbubihi. Jadi mencintai dunia, mabuk kepada dunia ini akan menghalangi antara hamba dengan amalan yang bisa kembali kepadanya. Artinya amalan yang bisa bermanfaat kepadanya di akhirat. Jadi kalau seorang berlebih-lebihan mencintai dunia, dia tidak akan mendapatkan manfaatnya kelak di akhirat, karena dia disibukkan dengan kecintaannya dia kepada dunia. Wan nasu hahuna maratib. Manusia dalam hal ini ada banyak tingkatan, tergantung seberapa besar cintanya kepada dunia tadi itu. Faminhum man yushghiluhu mahbubuhu 'anil imani wa syara'ihi. Di antara mereka ada yang dengan cinta dunia ini menyibukkan, jadi kecintaan kepada dunia menyibukkan dari keimanan kepada Allah dan menjalankan syariatnya. Ada di sana menginginkan dunia dengan cara-cara yang batil, dengan cara-cara menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Pesugihan-pesugihan yang tidak ada, bahkan hal itu menyimpang dari al-Islam, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man yashghaluhu hubbaha an katsirin minal wajibat. Di antara mereka ada yang karena cintanya kepada dunia ini menyibukkan dia dari kebanyakan melaksanakan kewajiban, artinya melalaikan dia dari melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Hal ini bisa kita lihat, mereka yang sibuk dengan dunia siang dan malam. Perhatikan 5 waktunya bagaimana. 5 waktunya bagaimana. Artinya sholat 5 waktu, belum lagi hal yang lain dan yang lainnya. Ini kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kewajibannya, wa minhum man yashghaluhu 'an wajibin yu'aridu tahsilaha wa in qama bi ghairihi. Di antara mereka karena kesibukan dengan dunia ini memalingkan dari kewajibannya, melalaikan kewajibannya yang mesti dia laksanakannya, meskipun orang lain bisa menjalankannya. Artinya meskipun orang lain menjalankannya, tapi kewajiban dia itu mesti dilaksanakan. Sebagai orang tua misalkan, untuk mengawasi pendidikan anaknya, karena sibuk dengan dunia, tidak ada waktu lagi. Oh sudah, dikasihkan sekolah saja. Sekolah itu tidak bisa mencetak manusia begitu saja. Pendidikan yang pertama itu adalah dari rumah sebetulnya. Karena dari situlah mereka, anak-anak khususnya, melihat orang tuanya, oh begini. Ketika ngobrol, ketika bicara santun ataukah tidak. Coba perhatikan, ketika suami istri bicaranya itu kasar, tidak akan jauh, anak-anaknya pun akan kasar nantinya. Ketika dalam rumah itu santun, insya Allah anak-anaknya juga akan santun. Karena cermin pertama yang dilihat itu adalah yang sekelilingnya. Al-madrasal ula adalah rumahnya, orang tuanya, sekitarnya, sekelilingnya. Adapun sekolah yang kedua nantinya. Makanya tidak bisa orang tua langsung sudah, pokoknya anak saya tak pondokkan, saya cukupi semuanya kebutuhannya. Ada khotok, ada khotok. Tetap pengawasan Justru kalau tidak ada pengawasan
dari orang tua, anak malah sudah begini dan sebaliknya. Intinya meskipun ada yang menjalankan, katakanlah di sana ayah dan ibu, mungkin ibu sudah menjalankan pengawasan, tapi tetap ayah juga tetap. Keduanya harus saling bahu membahu. Jangan karena kesibukan dunia melalaikan akan kewajibannya. Wa minhum man yashghaluhu 'anil qiyam bil wajib fil waqti alladhi yanbaghi 'ala al wajhi alladhi yanbaghi fa yufarritu fi waqtihi wa fi huquqihi. Jadi sekali lagi, mereka yang disibukkan kepada dunia itu tingkatan-tingkatan. Artinya di sana ada yang sampai menyekutukan Allah karena sibukan dengan dunia, di sana ada yang meninggalkan kewajiban karena kesibukan dunia, di sana ada yang begini. Banyak sekali macamnya manusia ini. Wa minhum man yashghalu 'anil qiyam bil wajib. Di antara mereka ada yang disibukkan untuk menjalankan kewajiban di waktu yang diinginkan dan dalam keadaan yang mesti dilaksanakan, sehingga dia tidak menjalankan fa yufarritu fi waqtihi wa fi huquqihi. Jadi dia tidak menjalankan kewajiban di waktu itu dan hak-haknya. Wa minhum man yashghaluhu 'an ubudiyyati qalbihi fil wajib wa tafghiri lillahi inda adaihi fa yuaddi dhahiran la batinan. Di antara mereka karena kesibukan dunia atau cinta kepada dunia menyibukkan dari ibadah hatinya yang wajib, maksudnya hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Wa tafghiru lillahi inda adaihi, dan mengikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ini kadang tingkatan yang mungkin yang ini kadang kita rasakan. Kadang kita menjalankan suatu kewajiban itu sekedarnya saja. Salat pokoknya kita terlepas dari beban. Padahal kita harus menghadirkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa khusyuk. Namun kadang-kadang kita pokoknya lepas beban. Pokoknya sehingga asal mengerjakannya asal karena suatu rutinitas. Padahal hendaknya kita selalu muhasabah. Nanti ada bahasan khusus tentang muhasabah. Muhasabah, kita mesti mengintrospeksi, artinya melihat. Al-Imam Ibnu Qayyim, muhasabah itu ada 3. Muhasabah qabla al-amal, asna al-amal, ba'da al-amal. Muhasabah sebelum mengamalkan, muhasabah ketika diamalkan amalan itu, dan setelah mengamalkan. Salat misalkan, bagaimana dia muhasabah salatnya, apakah selama ini salat sudah karena Allah, ketika dalam salat juga diupayakan untuk ikhlas karena Allah, jangan sampai ada yang memalingkannya setelah sholat juga demikian. Jadi muhasabah itu sebelum amal, di tengah amal, dan setelah amal. Nanti akan ada bab khusus. Jadi yang terakhir ini, man yashghaluhu an ubudiyyati qalbihi fil wajib wa tafghiru lillah inda adaihi fayadihi dhahiran la batinan. Dia hanya menjalankan secara zahirnya saja. Pokoknya saya menjalankan. Padahal batin ini penting juga. Wa aina hadha min usyaqid dunya wa muhibbiha hadha min andarihim wa aqall darajati hubbiha an yushghila an sa'adati al-'abdi wa huwa tafghirul qalbi li hubbillah wa lisanuhu li dzikrihi. Intinya di sini dijelaskan yang paling kecil derajat cinta kepada dunia itu akan menyibukkan hamba akan kebahagiaan hamba, yaitu mengikhlaskan hatinya karena Allah, cinta karena Allah, lisannya dzikir karena Allah, dan wa jama'a qalbahu ala lisani, artinya hati dengan lisannya itu sesuai ya karena Allah. Wa jama'a lisanahu wa qalbahu ala rabbih fa'asyaqaha. Baik, jadi yang keempat ini khulasahnya, janganlah sampai kecintaan kepada dunia itu memalingkan kita akan cinta kepada Allah. Boleh seorang mengambil dunia, makanya seringkali kita sampaikan dunia itu di genggaman saja, jangan sampai di hati. Di genggaman saja, ke sana, ini milik sana, nanti ke sana, nanti ke sana. Jangan sampai di hati. Karena kalau sampai di hati akan terkena banyak dampak
yang disebutkan oleh muallif ini. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, bagaimana cara bagi seorang pendosa untuk kembali ke jalan Allah? Ini satu pertanyaan yang bagus. Jawabannya adalah bitaubah an-nasuha. Bitaubah an-nasuha. Artinya hendaknya dia kembali kepada Allah dengan taubat. Sedangkan taubah itu diiringi dengan 3 hal. Kalau dosa itu kepada Allah, artinya 3 hal yang mesti dia lakukan: menyesal, kemudian al-iqla' 'anid dzam, berlepas dari dosa yang dia terjatuh, artinya tidak kembali lagi sudah. Wal azm ala adamil auda, jadi menyesal, berlepas dari dosa yang dia lakukan, dan beriktikad kuat untuk tidak kembali kepada dosa itu. Itu jika kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jika kesalahan kepada sesama manusia, 3 hal tadi ditambahkan dengan meminta kehalalan manusia. Artinya mungkin meminta maafnya sebelum hari pembalasan. Jadi seorang pendosa kembali kepada Allah yaitu dengan taubat an-nasuha. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana cara menata niat? Bagaimana menata niat? Niat ini adalah amalan hati. Nabi SAW memang telah menyebutkan innamal a'malu binniyat. Semua amalan itu tergantung pada niatnya. Bagaimana kita menata niat? Ya kita mesti paham amalan yang kita lakukan. Misalkan sholat itu karena Allah, ya kita tata niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita pahami hakikat salat. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, ini mesti kita pahami. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin. Kalau kita pahami hakikat diciptakannya manusia untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nah, kita mesti pahami amalan-amalan yang kita lakukan. Hakikat amalan yang kita lakukan, oh hakikat sholat itu begini, supaya semakin kuat keyakinan dan juga keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengilmuinya, dengan kita memahaminya, dan berbanyak membaca sejarah as-salaf, siratus salaf, minas sahaba wa tabi'in. Ada sejarah a'lam nubala, dibaca bagaimana dahulu as-salafus saleh dalam mengamalkan satu amalan, keikhlasannya bagaimana, dengan kita membaca tentang hal itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, apa nasihat antum untuk yang ingin menikah? Ya silakan menikah. Namun modalnya kurang, baik dari segi materi atau ilmu. Modal kurang ini satu hal yang relatif sekali. Kalau mau mewah, ya tidak akan ada cukupnya. Kalau mau sederhana kan bisa saja, baik dari segi materi atau ilmu. Jadi ini masih satu hal yang tidak bisa, ya, relatif sekali. Modal kurang dari segi materi dan juga ilmu. Jangan kemudian dengan menikah menghalangi menuntut ilmu lah. Memang kadang-kadang disibukkan dengan kewajiban mencari nafkah, kewajiban ini. Yang pasti masing-masing memahamilah keadaannya. Tapi jangan kemudian
menghalangi menuntut ilmu. Bahkan jadikan itu partner yang kemudian bisa menyemangati untuk menuntut ilmu. Dikarenakan takut fitnah. Nah, kalau anak ya menikah. Jadi kalau masalah modalnya kurang, itu relatif sekali sih. Kalau mau dibikin sederhana bisa. Dan masalah an-nikah memang kembali kepada asyab, kembali kepada pemuda tadi. Namun kalau dirasa dia masih belum belum mampu dari segi materinya, memang belum sanggup, katakanlah untuk meminang juga belum ada, belum cukup, ya maka Nabi sallallahu alaihi wasallam madza yaqul? Fa'alaikum bisawm fa inna lahu wija. Ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Faman lam yastati' fa alaihi bisawm fa inna lahu wija. Jadi kalau memang betul-betul tidak ada materi dan juga ya sabar dulu, menabung sambil puasa. Insya Allah puasa itu kata Nabi SAW bisa mencegah dari al-fitan. Qad yaqulu qail, saya puasa tambah syahwat tambah besar. Baik, harus dialihkan dengan yang lain nantinya. Memang ada sebagian. Namun Nabi SAW ketika menjelaskan demikian, ini adalah satu hukum yang am, bahwasanya dengan dipersempit makan, minum, syahwah itu akan melemah juga. Itu kaidahnya sudah. Otomatis puasa itu kan kita mempersempit makan, minum, keinginan makan, minum kan kita persempit, kita batasi. Dan juga ketika buka puasa ya jangan kemudian balas dendam. Sebagian balas puasanya, buka puasanya masya Allah. Ya kulun tawassut. Insya Allah semuanya akan mu'tadil. Wallahu a'lam. Jadi hendaknya puasa aja dulu. Kalau dirasa belum ada materi, takut fitnah, puasa. Dan ketika buka ya jangan berlebihan, sedang, supaya betul-betul puasa itu mencegahnya dari fitnah. Hukum seorang niat sholat puasa karena Allah tapi diiringi dengan niat lain seperti niat puasa karena buat kesehatan. Hukum asalnya niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan yang lainnya insyaallah taala. Ketika kita puasa, niat karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kesehatan kita pun akan tidak ada ya dalam cerita, tidak ada seorang puasa kemudian mati, itu saya belum dapati. Bahkan mereka yang mungkin punya mah, insyaallah stabil mahnya. Intinya usahakan untuk kita niatkan karena Allah. Adapun ketika ada niatan yang lain setelahnya, la yadur insyaallah, tidak akan bahaya insyaallah, tidak akan merusak insyaallah. Tapi jangan kemudian mengalahkan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Taib, apakah berlebihan dalam perkara yang mubah termasuk cinta dunia? Dalam hal ini dilihat, memang kalau kita lihat kalamul ulama tentang az-zuhud, hendaknya kita tidak memperbanyak hal-hal yang mubah. Hendaknya kita tidak memperluas hal-hal yang mubah. Namun apakah termasuk cinta dunia selama hal itu tidak memalingkan dari ketaatan kepada Allah, tidak mengganggu ibadahnya kepada Allah, bahkan meningkatkan ibadahnya kepada Allah, semakin giat ibadahnya adalah ba'as, tidak mengapa.
Yang tidak dibolehkan bahwasanya dunia ini memalingkan kita dari zikir kepada Allah, dari mengingat Allah, dari ibadah kepada Allah, melalaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang madmum, ini yang mal'un, ini yang dicela. Allahu a'lam. Taib, apakah meminta sesuatu kepada ahli kubur termasuk bentuk penyembahan? Adalah yajuz. Apakah bentuk penyembahan? Nah, bisa jadi nantinya. Adalah yajuz. Ini tidak dibolehkan. Yang boleh kita doakan mereka. Kita minta apa ke sana? Minta uang, kekayaan, kepada Allah Subhanahu wa taala mintanya. Kita datang ke sana, kita salam, kita doakan. Naam, ini yang disyariatkan. Boleh kita mendatangi kuburan untuk mengingat akhirat, agar kita tidak terbuai dengan dunia. Adapun kita datang ke sana meminta adalah mamnu'. Bisa jadi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita datang mendoakan dan mengingat akan kematian. Wallahu a'lam. Ustaz, terkadang Anda menjumpai ustaz yang cuek dan sulit untuk senyum kepada muridnya. Apakah hal tersebut termasuk menjaga muru'ah? Kalau istilahnya sekarang kan jaim ya. Istilahnya anak-anak muda sekarang jaim, jaga image. Atau bagaimana? Sebetulnya hal itu kembali kepada masing-masing. Dan belum tentu ustadz yang anda melihat begini dia itu syadid alaik la yalzam. Bisa jadi akan baik kepada anta, wallahu a'lam. Karena tak kenal tak sayang katanya kan. Kalau sudah kenal, oh insya Allah begini. Mungkin tampangnya aja, tapi ketika kenal tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Bagaimana cara melembutkan hati dan mengontrol emosi? Karena ana seorang atlet bela diri, kata-kata yang ikut bela diri memiliki emosional yang tinggi sehingga ana sering berselisih dengan teman-teman. Adalah yang baru. Nah, ini ketika kita mempelajari itu apa maksudnya. Jangan, kadang anak-anak muda sekarang ya sebagai untuk show, untuk supaya temannya gentar atau takut atau lah yang baru. Ya intinya dia hendaknya banyak membaca siratus salaf, membaca tentang kelembutan hati, mengilmuinya lah. Dan jangan lupa untuk isti'anah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kita mengandalkan kepada kita sendiri, kepada kekuatan kita. Karena semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Kekuatan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Selalu hendaknya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang bolak-balikkan hati. Kita juga mohon pada Allah Subhanahu wa taala, zat yang memberi tazkiyah kepada nafas, sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa penyebab buruknya akhlak seorang penuntut ilmu seperti sering marah, kasar dan berlebihan dalam bercanda? Al-jahl, jahil terhadap adab-adab penuntut ilmu. Makanya kalau kita jumpai akhlak talib ilm suka marah, kasar, ya hendaknya kita nasihatkan untuk dia memahami
bagaimana akhlak adab talib ilm. Karena dia jahil, tidak memahami akhlak talib ilm, sehingga dia melakukan demikian. Jadi hendaknya dia mempelajari tentang akhlak talib al-ilm. Dan itu banyak sekali disampaikan oleh al-asatidz insyaallah, dan bisa dibaca. Dan jangan lupa untuk selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini. Aku qouli hadza wallahu taala a'lam wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.